Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang perancangan dan pengembangan kurikulum. Kelompok kami yang beranggotakan Yunia, Atika, Ardila, Nurrohim, dan Oktaviana. Topik 5, ruang kolaborasi. Evaluate. Mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Understanding by Design atau UBD merupakan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada tujuan pembelajaran dan pemahaman siswa. Asriah dalam Setiawati dan kawan-kawan 2023. UBD memiliki prinsip desain pembelajaran mundur atau backward design yang berbeda dengan desain pembelajaran lainnya. Pendekatan UBD dimulai dengan menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen, dan merancang kegiatan pembelajaran. Kriteria dalam rancangan pembelajaran UBD yang pertama where, why, yang kedua hook, yang ketiga equip, yang keempat provide, yang kelima evaluate, yang keenam to be tailored, yang ketujuh to be organized. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Yang pertama, kita dapat membimbing peserta didik dengan cara memberikan pemahaman tentang konsep penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Penilaian diri atau self-assessment merupakan teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Steve Wilson dalam Mahanani dan kawan-kawan menyebutkan bahwa penggunaan penilaian diri mempunyai keuntungan, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki kewenangan dalam proses penilaian. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam merencanakan dan memahami kriteria penilaian dan melakukan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk belajar melalui umpan balik. Yang keempat, mendorong peserta didik reflektif atau menjadi pelajar otonom. Yang kelima, memiliki validitas, mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang keenam, menekankan proses bukan hanya produk. Yang ketujuh, tantangan peran guru sebagai satu-satunya penentu dari penilaian. Selanjutnya, penilaian diri didasarkan pada kecenderungan alami untuk menerima kemajuan belajar sendiri. Self-assessment dianggap sebagai keterampilan utama dari pengalaman belajar peserta didik. Peserta didik diharapkan untuk berlatih evaluasi diri dalam setiap kehidupan mereka dan merupakan latihan dalam pengembangan diri untuk memastikan bahwa mereka mampu memahami dengan baik. Kita juga membimbing peserta didik dengan cara memberikan pemahaman tentang konsep evaluasi. Menurut Benjamin S. Bloom, her book on formative and summative evaluation of student learning, yang artinya evaluasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk dijadikan dasar penetapan ada atau tidaknya perubahan yang terjadi pada peserta didik. Jadi, kita sebagai guru harus yakin bahwa pendidik dapat membawa perubahan pada diri peserta didik. Berdasarkan suatu kriteria tertentu di mana objeknya adalah hasil belajar peserta didik dan kriterianya adalah sedang, rendah, tinggi. Evaluasi merupakan proses penentuan nilai suatu objek tertentu. Peserta didik sebaiknya dibiasakan untuk terlibat dalam penilaian baik kognitif, afektif maupun psikomotor untuk mengetahui pentingnya penilaian hasil belajarnya. Untuk itu, keterlibatan siswa dalam menyusun kriteria penilaian yang memenuhi validitas dan reliabilitas perlu dilakukan agar mereka bisa melakukan penilaian pada dirinya sendiri. Dengan demikian, penilaiannya yang dilakukan bersifat terbuka. Pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Jawaban, dengan kita berikan
pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri, sehingga mereka menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi, mereka akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak, apakah semakin menurun, apakah ia naik kelas atau tidak, atau lulus dalam ujian atau tidak. Selain itu, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas transformasi dalam proses pendidikan perlu dilaksanakan evaluasi terhadap bekerjanya unsur-unsur transformasi. Keluaran dalam proses pendidikan adalah peserta didik yang semakin berbudaya dan beradab sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Umpan balik dalam proses pendidikan adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk perbaikan, masukan, dan transformasi yang ada dalam proses. Adanya umpan balik yang akurat sebagai hasil evaluasi yang akurat pula akan memudahkan kegiatan perbaikan proses pendidikan. Apabila kita perhatikan orang sebelumnya, kita melihat bahwa setiap unsur yang ada pada proses transformasi pendidikan membutuhkan kegiatan evaluasi. Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan evaluasi dalam proses pendidikan bersifat integratif. Artinya, setiap ada proses pendidikan, pasti ada evaluasi mulai sejak siswa akan memasuki proses pendidikan. Selama proses pendidikan dan berpikir pada satu tahap proses pendidikan. Untuk mengetahui dan menentukan siswa apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan lembaga pendidikan atau belum, diperlukan kegiatan evaluasi. Sehingga dengan evaluasi itu juga akan dihasilkan umpan balik. Yang mana maksud dari umpan balik ini adalah segala informasi yang berhasil diperoleh selama proses pendidikan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan, masukan, dan transformasi yang ada dalam proses. Pertanyaan 3. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Jawaban dari nomor 3 yaitu peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah dipelajari dan yang membutuhkan penyempurnaan setelah bersama-sama antara guru dan peserta didik yang bersangkutan menganalisis hasil dari pengisian formulir. Hal ini perlu dilakukan bersama agar peserta didik bisa lebih memahami kebutuhan dan kemampuannya melalui arahan dari guru. Setelah menganalisis bersama, peserta didik dan guru bisa melakukan penguatan dan penyempurnaan pada hal-hal yang dirasa perlu. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan, pada kondisi di mana peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, maka akan memberikan dampak berupa suatu stimulus, motivator agar peserta didik dapat meningkatkan prestasi. Pada kondisi di mana hasil yang dicapai tidak memuaskan, maka peserta didik akan berusaha memperbaiki kegiatan belajar. Namun demikian, sangat diperlukan pemberian stimulus positif dari guru atau pengajar agar peserta didik tidak putus asa. Berikut adalah referensi yang dipakai oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.